Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 23129213. Baiklah, saya kali ini akan mempresentasikan bisnis plan, yaitu dengan nama bisnis plan itu Anti-Bug Phone Cleaner, yang artinya pembersih antibakteri untuk handphone. Nah, pertama, latar belakang saya memilih bisnis Anti-Bug Phone Cleaner ini adalah handphone atau dikenal dengan gadget sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap orang. Namun, tanpa disadari, handphone juga dapat menjadi sarang bakteri dan kuman berbahaya bagi kesehatan pemiliknya. Menurut penelitian dari Universitas Arizona tahun 2019, rata-rata terdapat 17.032 bakteri per square inch pada permukaan handphone. Sementara, menurut penelitian di Britania Raya, handphone ini rata-rata memiliki 10 kali lebih banyak bakteri dibandingkan toilet umum. Nah, bakteri-bakteri ini yang bisa memicu berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, sakit kepala, diare, hingga infeksi kulit. Apalagi di masa pandemi COVID-19 dulu, resiko infeksi virus ini dan bakteri patogen semakin meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan akan produk pembersih handphone khusus yang dapat membunuh bakteri dan mensterilkan handphone menjadi sangat tinggi. Nah, produk ini sangat penting bagi handphone sebagai pembersih dan aman digunakan bagi manusia dan bebas dari kuman berbahaya bagi penggunanya. Nah, profil dan keunggulan produk Anti-Bug Phone Cleaner ini, yang pertama, Anti-Bug Phone Cleaner adalah produk pembersih handphone yang mengandung formula khusus untuk membunuh 99% bakteri dan kuman tanpa merusak perangkat. Nah, produk ini mengandung bahan-bahan alami sebagai berikut. Yang pertama, ekstrak buah nanas. Nah, di dalam ekstrak buah nanas ini terkandung enzim bromelain yang terbukti bisa menghilangkan kotoran dan mengangkat bekas minyak yang terdapat di dalam handphone. Kemudian ada minyak sereh. Minyak sereh wangi ini memiliki sifat sebagai antibakteri dan anti jamur yang kuat. Yang ketiga, ada alkohol isopropil yang digunakan untuk membunuh kuman dengan cepat dan menguap tanpa residu. Yang terakhir ada gliserin. Nah, gliserin ini bertindak sebagai pelembab agar handphone tidak kering pasca pembersihannya. Kemudian ada keunggulan Anti-Bug Phone Cleaner. Nah, keunggulan dari anti ini memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, mampu membunuh 99% bakteri dalam waktu 60 detik atau 1 menit berdasarkan uji laboratorium. Yang kedua, aman digunakan pada semua jenis handphone, casing, and screen, and protector. Yang kemudian, tekstur khusus memudahkan menyeka seluruh bagian handphone. Dan seterusnya, wangi natural dari minyak sereh ini yang menyegarkan, yang membuat aman untuk digunakan saat bermain handphone. Dan terakhir, harganya terjangkau dan kemasan portable mudah dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya itu analisis SWOT-nya. Analisis SWOT ini terdiri dari kekuatan, strengths, kelemahan, weaknesses, dan ketiga peluang, opportunities, dan keempat ancaman atau threats. Nah, analisis SWOT dari bisnis ini, yang pertama kekuatan atau strengths. Nah, kekuatan ini kelebihan atau poin penjualan unik dan keunggulan kompetitif. Nah, kekuatan dari bisnis ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, formula unggulan mampu membunuh 99% kuman dalam waktu singkat. Yang kedua, aman digunakan pada semua merek dan jenis handphone. Yang ketiga, harga terjangkau. Yang keempat, kemasan portable dan mudah dibawa. Yang kelima, pengembangan produk sudah memiliki karakter consumerist brands. Kemudian ada kelemahan dan weaknesses dari bisnis ini. Adapun beberapa kelemahannya itu seperti masa terbatasnya produk yang ditawarkan, belum adanya legalitas dari BPOM, kemudian minimnya saluran distribusi di outlet-outlet tertentu. Nah, peluang dari bisnis ini atau opportunities-nya. Adapun peluangnya itu sebagai berikut. Yang pertama, pasar handphone yang sangat besar di Indonesia, tren gaya hidup sehat dan kebersihan semakin naik, banyaknya marketplace yang bisa dimanfaatkan, kemudian ada kerjasama dengan brand handphone ternama. Nah, yang terakhir ada ancaman atau threats dari bisnis ini. Adapun ancamannya itu terdiri dari banyak merek lain sudah lebih dulu meluncurkan produk serupa, harga jual produk jenis lebih murah, perubahan selera konsumen yang dinamis, kemudian kebijakan pemerintahan tentang standar BPOM. Nah, target pasar dan analisa persaingan.
Dalam bisnis ini, target pasar yang diterapkan tuh ada 3. Yang pertama secara demografis, geografis, dan psikologis. Nah, dalam demografis ini mencakup pria dan wanita rata-rata di usia 17 tahun ke atas yang memiliki smartphone dan peduli terhadap kebersihan dan kesehatan handphonenya. Kemudian geografisnya itu meliputi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian psikografinya mementingkan gaya hidup modern dan kebersihan, senang berbelanja online dan offline. Nah, analisa persaingan dari bisnis ini, dalam persaingan ini ada beberapa brand yang memiliki saingan seperti UV Sterilizer. Nah, UV Sterilizer ini merupakan produk serupa portable yang menggunakan UV light untuk membersihkan smartphone. Harga kisaran itu sekitar 300 atau 500 ribu. Kelebihannya itu portable dan efektif membunuh kuman. Kelemahannya hanya mengandalkan UV light sehingga kurang maksimal membersihkan kotoran dan debu. Kemudian ada produk screen cleaner kit. Nah, berupa perangkat pembersih layar smartphone yang terdiri dari lap khusus dan cairan pembersih, harga sekitar 50.000 sampai 150.000. Kelebihannya itu praktis dan ekonomis. Kelemahannya itu fungsi terbatas untuk membersih layar smartphone saja. Kemudian, nah inilah produk dari anti-bac prone cleaner ini memiliki keunggulan membersihkan seluruh bagian smartphone, bukan hanya layar, menggunakan UV light dan liquid cleaner sekaligus, desain modern dan portable, pilihan produk inovatif bagi target pasar perkotaan maupun pedesaan, dan atas menginginkan siapa yang menginginkan smartphone yang bersih dan nyaman. Strategi pemasarannya yang digunakan yaitu pertama, menerapkan strategi full marketing melalui media sosial dan influencer, membuat konten menarik di YouTube, Instagram, dan platform lain tentang pentingnya membersihkan smartphone secara rutin. Kemudian bekerja sama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya untuk memasarkan produk, menawarkan diskon dan cashback bagi pembeli online. Kemudian memasang iklan di platform daring yang sering dikunjungi target pasar seperti platform detik.com, CNN Indonesia, menggunakan iklan berformat video yang informatif dan persuasif. Kemudian melakukan pertemuan tatap muka dengan komunitas tertentu yang relevan dengan target pasar untuk memperkenalkan produk. Kemudian ada mengadakan program affiliate manager atau mengikuti komunitas yang telah diikuti dapat membantu memasarkan mereka dan mendapatkan komisi. Selanjutnya itu penetapan harga. Penetapan harga dari bisnis anti-bac prone cleaner ini kira-kira dibandar dengan harga jual di kisaran Rp 30.000 sampai 100.000 per unitnya. Harga yang ditawarkan tuh di e-commerce agak lebih rendah dengan subsidi ongkos kirim dari mereka. Nah, cashback dan diskon juga diberikan pada momen tertentu. Kemudian harga untuk kemasan bundle 2 atau 3 produk agak lebih murah per unitnya daripada kemasan bundle 1. Kemudian melengkapi produk dengan garansi total 1 tahun untuk meningkatkan nilai dan persepsi kualitasnya. Nah, sekian presentasi dari saya tentang business plan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.